Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat dan juga selalu semangat. Baik, dalam pertemuan kali ini ya, kita masih membahas mengenai berita. Ya, ini untuk pertemuan terakhir di materi berita. Semoga nanti kalian bisa mengikuti pembelajaran yang akan saya sampaikan. Baik, untuk kemarin itu kita sudah bisa menentukan struktur berita, kaidah kebahasaan, kemudian pengertian berita. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai menyampaikan informasi dalam bentuk berita. Nah, ini bagaimana cara kita menyampaikan informasi dalam beritanya. Nah, nanti kamu itu dituntut untuk mampu menjelaskan pentingnya berita serta menyajikan informasi yang ada di dalamnya secara lisan dan tulis, atau mungkin tulis dan lisan, dengan memperhatikan ketetapan struktur dan kaidah kebahasaannya. Baik, langsung saja kita untuk yang pertama adalah pentingnya sebuah berita. Nah, berita itu sangat penting dan juga memiliki berbagai banyak manfaatnya. Yang pertama, itu memperoleh informasi. Jadi, untuk yang mungkin kudet ya, kurang update, atau mungkin yang tidak mementingkan atau mungkin tidak pengen tahu mengenai yang sedang terjadi sekarang, itu kalian bisa memperoleh informasi di beritanya. Kemudian yang kedua adalah memperbanyak kosakata. Nah, kadang kita tuh banyak sekali untuk kosakata yang masih kurang ya. Pentingnya membaca berita salah satunya untuk memperbanyak kosakata. Kemudian yang ketiga adalah media pembelajaran. Nah, ini yang Pak Arifin sekarang lakukan adalah menggunakan media pembelajaran berita untuk menyampaikan sebuah materi. Baik, yang kedua adalah penyampaian berita. Nah, dalam penyampaian berita itu, yang pertama adalah menentukan sumber berita, sumbernya dari mana. Kemudian yang kedua adalah mendatangi sumber berita, sumbernya dari mana. Kemudian mencatat fakta-fakta penting. Yang terakhir adalah mengembangkan catatan menjadi teks berita. Oke, lanjut. Nah, di sini nih, menentukan sumber berita ya. Peristiwa yang penting, menarik, dan menyangkut kepentingan banyak orang. Jadi berita itu harus memiliki informasi yang penting, kemudian juga menyangkut kepentingan banyak orang. Kemudian yang kedua adalah mendatangi sumber berita. Nah, setelah sudah mengetahui nih ada berita di mana, coba kalian mengamati langsung dan mewawancarai orang-orang yang berhubungan dengan peristiwa itu. Kemudian yang ketiga adalah mencatat fakta-fakta penting. Nah, di dalamnya berita itu harus memiliki fakta-fakta penting yang berupa adik simba, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan juga bagaimana. Kemudian yang keempat adalah mengembangkan catatan. Nah, setelah kalian mencatat, kemudian kalian mengembangkan nih untuk dijadikan sebuah berita. Bisa disajikan mungkin dari hal yang penting ke hal yang tidak penting, ataupun sebaliknya. Baik. Yang ketiga, penyuntingan berita. Nah, setelah kalian tadi sudah mungkin bagaimana cara penyampaiannya, nah sekarang kalian tinggal penyuntingan beritanya. Yang pertama, kebenaran isi berita ya. Jadi berita itu harus tahu nih kalian adakah kebenarannya di dalamnya yang ditunjang oleh keakuratan fakta-fakta. Kemudian yang kedua adalah kelengkapan isi berita. Nah, di dalamnya itu adakah unsur adik simba, apa, di mana, siapa, mengapa, dan juga bagaimana. Kemudian yang ketiga adalah struktur penyusunan berita. Nah, di dalamnya apakah memuat struktur beritanya yang dari bagian penting ke bagian yang kurang penting, atau mungkin sebaliknya. Kemudian yang keempat, penggunaan bahasa yang berkaitan dengan keefektifan kalimat, kebakuan kata, dan juga ketetapan ejaan dan tanda baca. Jadi di dalam sebuah penyuntingan berita itu harus memuat, yang pertama adalah kebenaran isi berita. Yang kedua, kelengkapan isi berita yang terdiri dari adik simba. Kemudian yang ketiga adalah struktur penyusunan beritanya, bisa disajikan dalam bentuk berita yang penting ke berita yang kurang penting, ataupun sebaliknya. Kemudian yang keempat adalah penggunaan bahasa berkaitan dengan keefektifan kalimat, bagaimana penyusunan atau mungkin kalimatnya. Kemudian kebakuan kalimat, bagaimana cara untuk kata-kata itu mudah dipahami. Kemudian yang ketiga, ketetapan ejaan, dan terakhir adalah tanda bacanya. Baik, mungkin itu saja yang dapat Pak Arifin sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat dalam belajar, tetap semangat dalam menempuh pendidikan, jaga kesehatan, karena sehat itu mahal, karena pendidikan itu penting. Baik, mungkin itu saja yang dapat Pak Arifin sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.